Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 8 ayat 8 dengan tema Allah mencari solusi, bukan salah. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Saudara bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya kesulitan belajar matematika. Anak itu sudah berusaha keras, tetapi terus mendapat nilai yang buruk. Apakah ayah itu akan marah dan menyalahkan anaknya? Atau apakah ia akan mencari metode belajar yang lebih baik? Ayah yang bijak tentu akan melakukan yang kedua. Ia akan mencari solusi, bukan mencari-cari kesalahan. Inilah gambaran tentang hati Allah dalam Ibrani pasal 8 ayat 8. Tetapi Allah mencela umatnya ketika ia berfirman sesungguhnya akan datang hari-hari, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kata mencela di sini atau menegur di sini bisa membuat kita salah paham. Seolah-olah Allah sedang marah dan menyalahkan umatnya. Tapi konteks ayat ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Allah tidak sedang mencari-cari akan kesalahan untuk menghukum, tetapi ia sedang mengidentifikasi masalah untuk memberikan solusi. Seperti dokter yang mendiagnosis penyakit bukan untuk menyalahkan pasien, tapi untuk memberikan obat yang tepat. Apa yang Allah celah atau temukan sebagai masalah? Bukan bahwa umatnya adalah orang-orang jahat yang tidak bisa diampuni. Masalahnya adalah bahwa sistem perjanjian lama tidak mampu mengubah hati manusia secara permanen. Umat Allah terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama, meskipun mereka sudah tahu apa yang benar. Mereka seperti orang yang tahu bahwa makanan tertentu tidak baik untuk kesehatannya, tapi tetap tidak bisa berhenti untuk memakannya. Ketika Allah berkata, akan datang hari-hari, ia tidak sedang mengancam, tapi sedang memberikan harapan. Frasa ini adalah bahasa nubuat yang menunjukkan bahwa Allah sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah yang ia lihat. Allah tidak kaget atau bingung dengan kegagalan umatnya. Sebaliknya, ia sudah merencanakan solusinya sejak semula. Dan kata baru dalam perjanjian baru sangat penting, saudara. Dalam bahasa aslinya, kata ini bukan sekedar berarti yang belum ada sebelumnya, tapi yang secara kualitas berbeda dan lebih baik. Seperti handphone, smartphone yang tidak hanya lebih baru dari handphone jadul, tapi juga secara fundamental berbeda dalam kemampuannya. Perjanjian baru bukan sekedar perjanjian lama yang diperbaiki sedikit, tapi sistem yang benar-benar berbeda. Menarik, saudara, bahwa Allah menyebutkan kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada zaman Nabi Yeremia, kedua kerajaan ini sudah terpecah dan saling bermusuhan. Tapi Allah berjanji akan membuat perjanjian baru dengan keduanya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menyelesaikan masalah dosa individual, tapi juga masalah perpecahan dan permusuhan. Perjanjian baru akan menyatukan yang terpecah. Nah, bagi saudara yang sering merasa gagal dalam hidup rohani, ayat ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Allah tidak sedang mencari-cari kesalahan saudara untuk menghukum saudara. Ia melihat kelemahan dan kegagalan saudara, tapi responnya bukan kemarahan, melainkan penyediaan solusi. Seperti ayah yang tadi, Allah melihat bahwa saudara kesulitan dan ia menyediakan cara yang lebih baik. Allah tahu bahwa saudara tidak mampu hidup sempurna dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ia tahu bahwa hati saudara cenderung memberontak, dan meskipun pikiran saudara tahu apa yang benar, karena itu ia tidak menyuruh saudara untuk berusaha lebih keras dengan sistem lama. Sebaliknya, ia memberikan sistem yang baru. Saudara, dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi berkata, cobalah lebih keras untuk taat. Sebaliknya, ia berkata, aku akan mengubah hatimu sehingga kamu mau dan mampu taat. Allah tidak lagi berkata, ingatlah hukumku dan taatilah. Tetapi aku akan menulis hukumku di hatimu, sehingga kamu secara alami ingin melakukannya.
ketika saudara merasa bersalah karena terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama. Ingatlah bahwa Allah sudah tahu tentang kelemahan itu. Responnya bukan kemarahan tapi kasih karunia. Ia tidak berkata, "Kenapa kamu tidak bisa berubah?" Tetapi, "Aku akan mengubah kamu." Ia tidak berkata, "Kamu harus lebih kuat." Tidak. Tapi dia berkata, "Aku akan menjadi kekuatanmu." Frasa akan datang hari-hari, menunjukkan bahwa janji ini pasti akan digenapi. Bagi kita yang hidup setelah Yesus datang, hari-hari itu sudah tiba. Perjanjian baru sudah diresmikan melalui darah Yesus. Saudara tidak perlu menunggu lagi. Saudara sudah hidup dalam era perjanjian baru. Dan ini berarti bahwa saudara tidak perlu putus asa ketika merasa gagal. Allah tidak sedang mencari alasan untuk menolak saudara. Sebaliknya, ia sudah menyediakan jalan keluar melalui perjanjian baru. Saudara tidak perlu membuktikan bahwa saudara layak. Allah sudah memutuskan untuk mengasihi saudara dan mengubah saudara dari dalam. Allah mencelah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Ia mengidentifikasi masalah, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memberikan solusi. Perjanjian baru adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menyerah pada umatnya, bahkan ketika mereka terus-menerus mengecewakan hatinya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena ketika Engkau melihat kelemahan dan kegagalan kami, responmu bukan kemarahan, tapi penyediaan solusi. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak menyerah pada kami, tapi memberikan perjanjian yang baru dan lebih baik. Ketika kami merasa gagal dan putus asa, tolong ingatkan kami bahwa Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Bantu kami hidup dalam kebebasan perjanjian baru, bukan dalam beban sistem lama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang meresmikan perjanjian baru. Amin.